Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini dan sangat bermanfaat, Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Dalam 1 bulan Ramadan, kami akan menemani Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan yang santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama. Bersama para ustadz-ustadz muda yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang toleransi, merayakan perbedaan. Sudah hadir di samping saya Ustadz kita, Ustadz Hamka Hasan, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Nyantri Online Ustadz. Ya, sudah hadir juga bersama saya Ketua Program Kajian Terorisme Universitas Indonesia dan Ketua BPET MUI ya. Mas Muhammad Syaukillah. Ya. Assalamualaikum Mbak Dika. Iya, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Semangat terus di era pandemi kita. Kembali lagi di Nyantri Online nih Iya, Mas. siap. Makasih undangannya Dika. Iya. Ya teman-teman semua, bagi kalian nih, aku punya info bagi kalian yang mau glow up. Aku punya tempat baru nih. Namanya Salva Beauty Clinic. Tempatnya ada di Rukan Permata Senayan, Blok D, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan. Yuk, cus ke sana dapetin promo-promo menariknya. Kita kembali lagi ke tema pembahasan kita ya, Ustadz. Toleransi, merayakan perbedaan. Menurut Ustadz Hamka, toleransi di Indonesia ini keadaannya bagaimana sekarang, Ustadz? Baik ya, terima kasih. Kalau melihat toleransi ya, memang perlu kita selalu pupuk, begitu ya. Iya. Apalagi dengan generasi milenial ini, yang mesti kita ada proses internalisasi lebih awal gitu. Internalisasi lebih awal. Supaya kemudian mereka lah yang tumbuh ini ya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kemudian nanti juga akan mereka mengejarkan ke anak-anaknya, ke generasinya, sehingga ke depan ini semakin baik begitu ya. Itu menurut saya dia. Yang kedua, bahwa semua instrumen yang kita miliki ini semua mendukung tentang itu. Ya, jadi tidak ada alasan kemudian untuk mengatakan bahwa munculnya intoleransi itu tidak mungkin ya, karena berbagai macam instrumen ini ada yang bisa mengembangkan itu, memfasilitasi itu untuk mencapai kesuksesan yang dimaksud dengan toleransi tadi itu. Iya, menurut Mas Syauki bagaimana Mas? Toleransi sekarang di Indonesia ini? Ya, toleransi sekarang di Indonesia ada 2 aspek sebetulnya. Generasi muda kita nih di sahabat surga ya, akun surga sahabat ini. Sahabat akun surga ini rata-rata milenial. Nah, ini juga teman-teman selalu saja kan mencari apa kira-kira dasarnya bertoleransi. Iya. Di masa Rasulullah kalau kita lihat sangat toleran. Sangat toleran. Di mana pemeluk agama satu dan yang lain itu hidup berdampingan secara damai. Ada perjanjiannya Piagam Madinah. Itu menurut saya perjanjian yang di era modern yang sangat luar biasa, mengakomodasi semua keyakinan, suku-suku antara satu dengan yang lain bisa hidup berdampingan. Gak boleh menyakiti yang lain, menyakiti kelompok yang lain. Hidup berdampingan itu penting. Yang kedua, sebetulnya dari sisi ini ya, kalau kita lihat Indonesia nih, kan tadi ngomongnya Indonesia tuh ya. Ini teman-teman juga perlu tahu ya, generasi milenial bahwasanya toleransi itu udah menjadi budaya kita sebetulnya. Nah, kalau kita lihat misal ya rekan-rekan semua nih, budaya kita dalam bertoleransi di era sekarang itu sudah sejak dahulu orang-orang tua kita mengajarkan hidup bertoleransi antara satu dengan lain. Contoh ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak itu sekali ya. Itu kalau kita lihat bukan berasal dari bahasa mayoritas ketika itu. Bahasa Jawa. Tapi kemudian
rekan-rekan etnik Jawa menerima legowo terhadap bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Itu kan indah sekali. Bahasa yang minoritas dijadikan untuk kita semua. Nah ini dan tentu banyak hal lain-lain lagi. Kalau kita lihat Indonesia, etniknya beragam, bahasanya beragam, makanannya beragam. Kita nih datang nih ke tempatnya Ustadz Hamka nih. Mungkin dari mana Ustadz nih? Makassar. Nah dari Makassar, saya dari Jawa. Mungkin tidak suka pedas gitu ya. Orang sana suka pedas gitu ya. Terus juga kadang suka ikan. Saya juga orang Jawa kadang kurang begitu suka ikan. Kita harus menyesuaikan ketika saya bertamu ke tempat Ustadz Hasan nih, Hamka. Wah, saya harus menghormati beliau. Kalau udah disuguhkan ikan, mau tidak mau saya makan. Nah itu hal-hal seperti itu, kecil-kecil seperti itu teman-teman juga sadari bersama. Iya, Ustadz. Di zaman Rasulullah, sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan kita untuk bertoleransi atau tidak, Ustadz? Dan contohnya Rasulullah itu apa, Ustadz? Iya, memang ya. Jadi salah satu elemen penting Rasulullah itu ya bertoleransi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bahas toleransi sebenarnya itu akan ada dua ya. Jadi misalnya gini. Jadi ada dalam hal akidah yang mutlak itu. Nah, di situ kemudian ada ayatnya bahwa lakum dinukum waliyadin, ya, yang kawan-kawan milenial kan sudah banyak dengar itu ya. Nah, tetapi dalam hal muamalah, nah itu disitulah kemudian yang toleransi itu mainnya gitu, objeknya di situ gitu ya. Nah, pada zaman Rasulullah itu ada jenazah Yahudi lewat, ya kan? Lalu kemudian Rasulullah berdiri gitu ya, menghormati itu. Berdiri menghormati. Ya, lalu kemudian sahabat menanyakan itu, wahai Rasulullah, bukankah dia Yahudi gitu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa ya, memang berbeda agama dengan kita ini, tetapi yang bersangkutan juga adalah manusia begitu. Nah, hal-hal begini kan kemudian jarang kemudian kita hidupkan kembali ya, nuansa-nuansa yang begini kemudian jarang kita hidupkan kembali. Justru kemudian yang perbedaan-perbedaan ini kemudian yang kadang ditonjolkan gitu. Nah, ketimbang hal-hal yang tadi begini itu kelihatannya itu kemudian disembunyikan gitu ya. Nah, ini kemudian juga akan memperparah hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu misalnya bahwa toleransi ini mungkin ya sesama. Jadi kalau kita bertetangga begitu kan. Jadi kita menghargai mereka itu ya karena mungkin dia sebagai tetangga. Ya kan? Nah, karena mereka sebagai manusia. Ya. Karena mereka sebagai muslim sama-sama beragama gitu kan. Iya. Nah, kalau tidak sama-sama beragama berarti ada dua kewajiban kita, ada dua haknya gitu ya. Hak dia karena dia sebagai manusia, lalu haknya dia sebagai tetangga gitu ya. Nah, kalau kebetulan seagama, nah itu kemudian berarti kan itu berarti memiliki tiga hak gitu ya. Hak sesama muslim, hak karena bertetangga, hak sebagai manusia. Nah, itu kan sangat jelas itu ya. Nah, belum lagi misalnya tentang dulu, jadi masjid itu kemudian ya tidak hanya sebagai fokus sebagai rumah ibadah saja gitu. Jadi mereka kemudian datang ya berdiskusi dengan Nabi ya, pemuka-pemuka non agama lain gitu ya, non muslim itu datang ya, apakah berdiskusi tentang agama, apakah berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat kenegaraan gitu ya. Nah, itu di masjid gitu. Jadi dibuka umum gitu ya. Nah, itu kan juga bagian ya dari toleransi itu. Nah, bahkan misalnya di masjid itu kita lihat ya. Nah, justru ada mihrab gitu kan ya. Nah, yang mihrab itu kan sebenarnya dia tradisi dari Kristen gitu. Kristen, benar. Nah, ya kan? Nah, justru kita akomodasi itu karena mungkin arsitektur kemudian yang itu ya. Iya, terus ada nggak sih sebenarnya batasan-batasan toleransi agar kita tidak salah juga? Oke. Nah, yang batasannya itu tentang akidah. Akidah. Ya kan? Nah, tetapi di negara kita ini sudah ada kebijakannya begitu ya, bahwa sekian agama yang diakui. Nah, artinya siapapun itu kita mesti saling menghargai itu.
Ya, karena kan yang paling penting ini saling memahami, saling menghargai gitu kan. Iya. Nah, adapun nanti bagaimana berinteraksi antara kita ini di dalam kehidupan kita ini, nah di situ mungkin saling menghargai gitu. Ya, tetapi untuk akidah ini, ya agama mana pun memiliki kepastian gitu. Iya. Ya, tetapi untuk hal yang bersifat muamalah, nah itu tidak mas-masan. Nah di situ lah itunya batasan-batasannya itu. Mengucapkan selamat hari besarnya kepada mereka itu bagaimana, Ustaz? Itu Boleh atau tidak, Ustaz? yang begitu itu boleh saja karena itu juga pernah dilakukan oleh Al-Quran begitu ya. Nah hanya saja misalnya ketika misalnya tahulah yang paling mutakhir ini misalnya selamat Natal begitu ya. Iya. Artinya bahwa ketika kita mengucapkan itu ya, memberikan ucapan selamat ya, ikut berbahagia ya dengan mereka, ya kan? Nah disitulah yang dimungkinkan gitu. Tetapi kemudian ketika batasan ke atasnya bagaimana ya, limit ke atasnya bagaimana? Maka kemudian ketika kita mengucapkan selamat itu, ya itu adalah pengakuan kita bahwa Nabi Isa juga adalah nabi yang diakui dalam agama kita gitu ya. Nah, tetapi kemudian bahwa ada hal-hal yang bertentangan dengan teologi Islam, nah itu mungkin yang tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tetapi kemudian ketika kita mengucapkan selamat, ikut berbahagia begitu ya. Nah, lalu kemudian tidak meyakini akidah mereka, nah di situ memungkinkan tidak masalah. Iya, untuk Mas Syauqi nih, bagaimana kita memahami toleransi dari segi kebudayaan? Karena biasanya kita kan sering menyenggol banyak perseteruan di situ, Mas. Ya, kalau berkaca dari pengalaman Indonesia ya, konflik-konflik yang ada gitu di Sambas etnik, lalu kemudian di Poso gitu ya, itu kan terlihat sekali ya meruncing soal perbedaan. Nah kadang kita nih selalu melihat perbedaannya gitu. Ya. Kita persamaannya apa? Kadang itu nggak dilihat gitu. Kita sama-sama orang Indonesia misalkan. Kita sama-sama misalkan makan nasi atau makan sagu atau makan jagung gitu. Atau sama-sama satu bangsa. Ya ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah itu yang harus dikedepankan. Karena kalau kita cari perbedaan antara saya dan Ustadz Hamka ini banyak sekali perbedaannya gitu. Kalau dicari-cari terus perbedaannya, saya suku misalkan suku tertentu lebih unggul dibandingkan suku yang lain. Suku yang lain merasa oh saya ini yang ambil banyak peran untuk negara ini, kan nggak bagus kayak seperti itu. Nah kita mungkin dalam sisi kehidupan bermasyarakat, berbudaya kita, ya carilah persamaan antara kita. Nah, mungkin yang menarik untuk didiskusikan itu tadi. Kalau hal-hal yang sifatnya akidah mungkin ada ininya ya Ustaz. Masing-masing punya pendirian masing-masing. Tapi kalau hal yang sifatnya fikih gitu ya Ustaz, itu bisa berbeda pendapat antara satu dengan yang lain kalau masuknya fikih. Karena kalau masuk teologi kita nggak ini. Itu pun dalam menyikapi perbedaan teologis itu, perbedaan akidah itu tetap saja kita harus santun. Ya, antara satu dengan yang lain. Tetap kita kan hidup berbangsa, bernegara, ada agama lain, ada etnis lain, ya kita saling menghormati. Kadang misalkan yang kebudaya saya nih misalkan Betawi gitu ya, atau ini dari Makassar atau Bugis ada mencari persamaan itu lebih susah ya. Iya, daripada saya makannya nggak suka pedas gitu. Kalau Ustadz Hamka mungkin suka pedas, itu kan sudah berbeda. Ini saling memahami saja. Nah itu yang antara kita dengan misalnya orang lain itu kadang perlu disamakan frekuensinya. Perlu disamakan frekuensinya. Itu tadi mungkin tadi yang penting ya. Kalau sebelumnya ini kan tadi 5 menit ke belakang ini ya. Iya. Seakan-akan toleransi ini antara muslim dan non muslim ya. Benar. Nah, di internal muslim juga ini perlu kita bangun gitu. Ya benar, itu kan. Perbedaan madhab. Ya, perbedaan. Karena kan gini, jadi tetap misalnya tentang akidah itu kan dia pasti begitu ya. Pasti. Nah, akidah pun sebenarnya itu kan begini. Jadi misalnya bahwa bagi umat Islam misalnya ya, kawan-kawan milenial ini, bahwa yang muslim pun misalnya Tuhan satu. Ya. Itu adalah
wajib kita yakini gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya ketika hal-hal meskipun di akidah tetapi hal-hal yang diperdebatkan ulama, ya kan, maka kemudian di situ ada perbedaan yang mungkin satu ya tidak meyakini itu, yang satu meyakini gitu. Nah, yang tidak meyakini tidak boleh kita tuduh sebagai misalnya orang kafir. Ya kan? Salah. Itu salah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini juga, nah ini masih dalam tataran akidah gitu. Tetapi bahwa bagi umat Islam ya, Tuhan satu, ada Tuhan, nah itu adalah sebuah kepastiannya yang semua ini kita wajib sama gitu ya. Nah, tetapi ada hal-hal misalnya akidah, bahwa misalnya bagaimana apakah penduduk surga melihat Tuhan, ya kan? Nah, itu ayatnya jelas tuh. Apa Ustaz ayat? Tetapi kemudian ini ayat-ayat seperti ini tuh dipahami ulama dengan pemahaman 1, 2, 3 gitu. Nah, ya kan? Jadi pemahamannya itu ada mengatakan bahwasanya ya kita tidak bisa melihat Tuhan di hari akhirat. Lalu kemudian ada mengatakan bisa gitu. Melihat Tuhan. Nah, hal-hal begini kan juga bahwa ini adalah perbedaan pendapat di bidang bagian dari akidah. Nah, yang begini ketika misalnya ada perbedaan, yang mengingkari itu tidak boleh dituduh sebagai kafir itu. Ya karena ini juga namanya tentang perbedaan khilafiyah. Nah, ya kan? Nah, ini kemudian hal-hal yang teknis sederhana begini itu kemudian kadang disalahpahami gitu. Tetapi yang pasti bahwa ada Tuhan, nah itu kemudian adalah persoalan akidah yang wajib ada kesepakatan semua ya, tidak boleh ada pengingkaran tentang itu. Nah, itu dalam hal akidah saja. Nah, lalu kemudian tentang masalah-masalah hukum, ya kan? Bahwa hukum sholat 5 waktu pasti ya. Iya. Lalu sholat Jumat 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 4 rakaat itu kan hal-hal yang pasti yang mesti kita sepakat semua gitu ya. Nah, kalau melanggar itu berarti itu kan hal yang bertentangan ya. Nah, tapi hal-hal yang furu'iyah misalnya yang lain-lain, nah itu misalnya tentang nanti yang akan kita hadapi ini tentang bagaimana memulai puasa, ya kan? 1 Ramadan, lalu 1 Syawal. Nah, itu kan adalah hal-hal khilafiyah yang jangan sampai memunculkan perbedaan-perbedaan, pertentangan dan berujung kepada konflik. Nah, itu sebenarnya itu yang sulit ya Ustaz. Itu yang bagaimana kita membicarakan tentang semangat beragama, tapi sekarang malah banyak kita mencari kesalahan-kesalahan, perbedaan-perbedaannya Ustaz. Begini. Nah, oleh karena itu sebenarnya memang ya kita mesti belajar agama itu di yang benar gitu ya. Nah, jadi sumber yang benar, lalu materinya juga yang benar gitu. Ya karena menurut Ustadz Profesor Dr. Syihab, agama itu beragama juga menjadi hati nurani gitu ya. Dari hati. Beliau berikan perumpamaan misalnya begini. Jadi kalau Anda sakit gigi, maka Anda ke dokter gigi gitu. Dokter gigi. Ya, jangan ke THT gitu kan? Karena itu salah gitu. Tetapi dokter gigi yang mana? Nah, itu sudah menjadi otoritas hati nurani kita gitu ya. Iya. Nah, karena mungkin nanti sana ada perbedaan-perbedaan gitu. Karena Nabi pun dalam sejarahnya misalnya begini. Ada 2 yang datang kepada Nabi. Bahwa saya telah membunuh gitu ya. Apakah saya masuk neraka gitu? Iya. Ada 1 lagi ya mengatakan saya membunuh gitu. Apakah saya masuk neraka? Nah, lalu ditanya dulu, apakah Anda sudah membunuh? Ya kan? Nah, dikatakan sudah. Nah, dijawab bahwa tidak, ya kan? Nah, yang satunya apakah Anda sudah membunuh? Belum. Nah, dia jawab bahwasanya Anda akan masuk neraka gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu menyesuaikan dengan si penanya gitu. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu maka yang pertama adalah sumbernya begitu ya. Nah, sumber informasi tentang di mana belajar agama itu penting juga. Yang kedua adalah tema-temanya itu penting ya. Ya, artinya memang ada dasar-dasar dulu lalu meningkat ya. Karena kalau dalam sejarah itu bahwa
Nabi selama di Mekah itu hanya mengajarkan tentang akidah saja, ya, kurang lebih 12 tahun gitu ya. Jadi itu saja tuh yang diajarkan ya. Bahkan ayat-ayat di Makkah pun itu dia pendek-pendek gitu, ya, itu kan. Nah, oleh sebagian kalangan melihat bahwasanya agar supaya awal-awal Islam itu mereka lebih mudah memahami tadi ayat-ayat itu gitu. Nah, lalu kemudian setelah 12 tahun baru kemudian hukum-hukumnya itu di Madinah. Nah, puasa saja kan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nah, haji tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijriah menjelang beliau wafat gitu. Nah, itu kan. Nah, itulah kemudian ini tahapan-tahapan yang begini nih. Nah, perlu kemudian kita adopsi kembali dalam memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada generasi kita generasi kepada kawan-kawan ya. kita. Nah, begitu. Menurut Mas Syauqi, bagaimana toleransi ini dibangun, Mas? Ya, Pak, ada prasyarat menurut saya, Mbak Dika ya. Prasyaratnya sudah disampaikan oleh Ustadz Hamka tadi. Orang tahu bagaimana dia bisa melakukan pencarian agama yang baik itu kalau dia membaca. Literasi. Misalkan kalau kita lihat sejarah masa lalu ya, entah itu Nabi Muhammad, lalu kemudian sejarah Utsmani misalkan. Utsmani itu luar biasa menurut saya salah satunya. Ketika penaklukan di Istanbul, ketika itu Hagia Sophia yang dijadikan masjid, disitulah kemudian monumental Islam Utsmani mengakui keberagaman dan toleransi, dan itu diakui oleh dunia, di mana setiap agama yang ada di Utsmani bisa bebas menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu luar biasa menurut saya. Itu tonggak sejarah yang menurut hemat saya setelah juga Utsmani di era Rasulullah gitu ya, kemudian di era Utsmani juga menjadi salah satu hal yang paling penting pondasinya, menghormati agama lain. Nah, literasi ini juga rekan-rekan generasi muda nih, sahabat dari akun surga ya. Akun surga jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, comment, and share. Ya, itu juga perlu banyak membaca sejarah. Kalau kita tidak membaca sejarah bagaimana Rasulullah itu bertoleransi kepada agama lain, bagaimana misalkan khilafah satu dengan khilafah yang lain, bagaimana misalkan ketika itu Khalifah Umar diberikan gereja, lalu ketika penaklukan di Yerusalem kalau tidak salah, itu dia diberikan kunci gereja. Nah, dia dipersilahkan untuk sholat di dalam gereja, tapi itu ditolak. Dia memilih sholat di luar gereja. Artinya apa? Kalau saya masuk ke dalam gereja, dia akan diubah menjadi masjid. Itu begitu ajaran Islam yang sangat mulia, menghormati perbedaan agama. Menurut Mas Syauqi, literasi toleransi di Indonesia ini seperti apa, Mas? Nah, ini anak-anak muda nih, kalau kita ngomong literasi dari yang masa lalu, kita misalkan di Indonesia hidup berdampingan secara damai. Indonesia dulu ada agama Hindu, Buddha gitu, dan agama-agama yang mungkin agama tradisional ya yang ada di Indonesia, dan kemudian ada umat mayoritas Muslim gitu, ada Kristen, ada Katolik, itu berdampingan hidup secara damai. Toleransi juga ketika misalkan ada Pancasila gitu, penghilangan 7 kata gitu ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan bentuk toleransi ke umat Islam ke agama yang lain gitu ya. Jadi ini salah satu, banyak sekali dari sisi sejarah yang mengajarkan kita hidup bertoleransi. Jangan jauh-jauh Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu kalau kita lihat ininya arsiteknya adalah non Muslim. Itu Pasilaban. Iya, artinya kan masjid yang diperuntukkan oleh ibadah buat umat Islam itu dibangun, diarsiteki oleh non Muslim dan berdampingan dengan katedral. Itu Anda bisa ada beberapa sejarah yang kita bisa lihat ya. Dulu ada kasus nih, Ustadz. Muslim sholat di gereja, ini termasuk toleransi atau bukan, Ustaz? Yang begini, nah inilah mungkin salah satu pemahaman untuk
jelaskan itu ya, ya dengan bahasa sederhana gitu, karena kalau kita jelaskan berbelit-belit ini, nah justru akan bermasalah gitu ya. Iya. Artinya gini, nah kalau misalnya di tempat itu ya memang tidak ada tempat yang layak ya untuk Tidak ada tempat sholat lain yang layak. dan hanya itu, nah itu memungkinkan, itu kan. Nah Boleh tapi ya? kemudian kalau sholat di situ hanya untuk memperlihatkan sesuatu yang maksudnya nyeleneh begitu ya, nah Iya. itu kemudian yang kurang tepat gitu. Nah itu kan mesti hal-hal itu mesti kita pelajari dengan baik begitu kan. Menurut Mas Syauki gimana, Mas? Wah, itu pertanyaan saya bukan ahli studi Islam, tapi kita tahu bahwasanya setiap orang berlakukan sesuatu berdasar pada niatnya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hamka. Bagaimana dia niatnya mau ngapain gitu ya? Dia dalam di situ, sholat di situ. Iya. Nah ini kemudian dikembalikan pada yang sholat di dalam rumah ibadah tertentu gitu, dikembalikan saja dia niatnya apa kayak gitu. Niatnya. Tergantung pada niatnya ya, Ustadz Iya. ya. Ustadz, lebih baik kita fanatik dengan agama atau menerapkan toleransi, Ustadz? Baik, saya kira dua-duanya itu Iya. ya tidak bisa dipertentangkan gitu. Tidak bisa dipertentangkan. Bahwa, nah kalau fanatik dalam pengertian fanatik buta ya, nah Iya. itu yang bermasalah gitu. Ya karena dia memahami agamanya dengan sempit gitu. Nah itu kan. Nah tadi itu contohnya misalnya kalau misalnya hal-hal yang tidak ya terkait dengan hal-hal yang usul. Nah, kalau usul itu kan tentang akidah ya. Nah, itu berarti kita bisa bertoleransi di situ. Nah, tapi tentang bahwa kita diminta untuk mengganti agama kita, ya baik itu siapapun ya, Iya. siapapun itu, nah itu kemudian mesti kita fanatik tentang itu. Iya. Nah, itu jadi mesti dia berjalan beriringan. Ya, di mana kemudian fanatiknya, di mana kemudian mesti yang toleransinya itu. Terakhir nih, Ustadz, pesan untuk para milenial Ya. untuk menjaga toleransi di Indonesia. Nah, yang pertama tadi penting literasi kita itu ya. Ya itu yang pertama gitu. Yang kedua, nah akun surga seperti ini itu mesti juga diperbanyak gitu. Adalah penjelasan sederhana tentang persoalan-persoalan agama gitu. Ya. Nah, jadi sebab ini kemudian terkadang karena kaum milenial ini kan dia serba instan gitu ya. Benar. Nah lalu ada lagi yang istilahnya itu manajemen cepat, ya kan? Pokoknya kalau dia lewat 3 detik itu dia udah tinggalkan gitu. Jadi jawaban kita itu mesti dia tidak lebih dari 3 detik gitu. Kalau kita berikan jawaban yang berbelit-belit gitu dengan argumentasi yang filosofis, ditinggalkan, lalu mereka juga akan berguru kepada orang yang kemudian hanya haram dan halal. Padahal sebenarnya hukum Islam kan ada 5. Ya, ada mubah, ya, lalu dia halal, ya, lalu makruh, lalu haram begitu kan. Nah, ada jadi semua persoalan-persoalan itu dia akan berputar pada 5 hal itu. Ya, tidak hanya 2 gitu. Halal haram bukan hanya halal itu. haram. Nah, itu kemudian perlu literasi kita kembangkan. Gitu. Saya kira itu. Pesan untuk milenial, Mas Ya, Syauki. udah ada di Al-Qur'an. Bagaimana ya, Mas? Gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Ustadz Hamka tuh fasih. Nah, kalau kita nggak tahu ya bertanya sama orang yang tahu. Ya itu mungkin salah satu hal yang teman-teman generasi muda juga pasti aware, sadar gitu ya. Bahwasanya kalau kita nggak tahu jangan hanya lantas nanya. Di situ bukan fas'alu ahlat Google gitu. Jadi memang harus ditanya fas'alu ahli zikri gitu. Jadi bertanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kredibilitas keagamaan, memiliki kapasitas dan macam-macam. Itu menurut saya salah satu hal penting. Ya, baik teman-teman semua. Sudah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Hamka, terima kasih Mas Syauki sudah hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum milenial ini nih. Teman-teman,
Saya punya kopi, Beraja Kopi, boleh banget dicobain, dicek Instagramnya, Beraja Kopi, ngopi terus sampai sukses. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir episode ini, dan besok masih ada episode yang nggak kalah menarik dengan Ustadz dan para bintang tamu kita juga yang keren-keren. Makanya jangan lupa share, subscribe, komen, nyalain notifikasinya. Boleh juga bagi kalian yang ingin bertanya langsung ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.